Baik, selanjutnya pemirsa kita akan ke narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak Ronald Stephen Rigo dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Bapak, strategi apa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan pengasuhan pada balita? Baik, disilakan Bapak. Terima kasih Mbak Mahir ya. Pak Anas yang terhormat, Bu Heni, Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk pada strategi, mungkin sedikit saya ingin pendahuluannya ya. Jadi pola pengasuhan itu adalah bagian yang penting untuk mencegah stunting. Ya, kenapa demikian? Karena ketika anak itu salah dalam pengasuhan, maka kemungkinan besar atau berisiko tinggi akan menjadi anak stunting. Nah, kita harus sepakat dulu nih. Sepakatnya bagaimana pola pengasuhan yang benar. Kalau pola pengasuhannya tidak benar, pasti hasilnya juga tidak akan benar. Jadi kita mengasuh anak itu tidak asal-asalan. Kita butuh yang namanya guidance atau petunjuknya. Nah, petunjuk apa yang kita bisa gunakan sekarang ini, dan itulah merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh BKKBN adalah dengan menerbitkan kartu kembang anak. Kartu kembang anak. Jadi ada dua sebenarnya ya. Jadi boleh menggunakan kartu kembang anak dibantu oleh para kader posyandu, dan harus rajin ke posyandu pastinya. Ya, karena dengan demikian bisa ditimbang, bisa diberikan gizi yang cukup. Nah, apa kelebihan daripada kartu kembang anak ini? Kartu kembang anak itu memiliki setiap indikator pertumbuhan daripada anak itu. Mulai dia bisa lirik kiri kanan, mulai dia bisa angkat kepala dan lain sebagainya. Dan itu diikuti per minggu dan per bulan. Kemudian di sebelah kanan dari kartu itu nanti di tengahnya ada sebuah grafik, dan di sebelah kanannya itu nanti ada petunjuk-petunjuk apa yang menjadi PR jika anak itu tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti ada di indikator sebelah kirinya. Ya, jadi kiri kanannya ada indikatornya, dan ada 35, itu cukup banyak ya. Tetapi itulah tadi disampaikan oleh Pak Haji Anas Tahir bahwa keterlibatan bapak dan ibu itu sangat penting. Ya, jadi jangan cuma bapak saja atau ibu saja yang mengikuti perkembangan anaknya, tapi dua-duanya mengikuti. Sehingga kita bisa melihat, oh anak ini sudah bisa ini, oh dia sudah wajar nggak masuk di range yang hijau, apa yang kuning, apa yang merah. Nah, kalau dia kebanyakan yang di merah, ibu-ibu kader paham sekali nih. Ada ibu-ibu kader posyandu di sini. Saya nanti kalau ngomong salah bahaya nih. Jadi kalau masuk pada posisi yang merah, nah ini kita sudah harus waspada. Segeralah berkonsultasi kepada dokter spesialis anak, para kader posyandu yang jago-jago ya tentunya. Dan dengan demikian bisa ditambahkan gizinya agar tidak terjadi yang namanya stunting. Itu mungkin dulu dari saya. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Jadi selain dari kartu tersebut ya Pak, lalu bagaimana Pak terkait pengasuhan balita seiring dengan informasi teknologi yang semakin berkembang dengan cepat dan pesat, yang harus diwaspadi itu apa Pak kira-kira? Iya, ada dua hal positif negatif ya. Yang positifnya tentunya tadi saya sambung sedikit tentang KKA, itu sudah ada KKA online. Betul ya Bapak Ibu ya. KKA online itu boleh kita karena sudah pegang gadget ya, jadi bisa ngikutin dari situ. Kalau susah boleh dapat yang print-printannya. Tapi negatifnya adalah ini salah satu terjadi sama saya juga. Waktu saya punya anak pertama, karena masih baru-barunya punya, waktu itu belum sistem gadget, masih yang lama, bisa lihat YouTube, kasih dengar bunyi-bunyian, anak itu pasti diam kalau lagi nangis. Jadi langsung kasih gadgetnya, anak itu diam. Tetapi tahukah bahaya dari gadget kalau dekat dengan otak? Ya, jangankan anak kecil, kita yang dewasa aja dilarang loh tidur HP-nya dekat dengan kepala kita, karena ada frekuensi yang bisa mengganggu. Jadi itu hal negatifnya Bapak Ibu sekalian ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Hati-hati, karena frekuensi yang tinggi yang diterbitkan atau diterima oleh gadget kita bisa melewati otak kita, otak anak-anak kita khususnya. Jadi kalau kita kebanyakan memberikan anak-anak itu nonton film kartun atau game-games yang lucu-lucu, itu sebenarnya juga berbahaya bagi perkembangan otaknya. Jadi itu hal yang negatifnya. Mungkin itu jadi perhatian dalam pola asuh anak juga. Lebih banyak menggendong anak, ya mungkin karena kita sibuk semua sekarang ya, jadi banyak yang meninggalkan itu. Padahal ketika anak digendong, dipeluk, itu dia merasa kehangatan. Contoh, ibu-ibu bidan ini, anak begitu lahir kan nangis. Kenapa nangis? Karena dia merasa ada sesuatu yang terlepas dari dia. Ketika dia dipeluk sama ibunya, dia kembali akan merasa kehangatannya. Itu yang penting sekali. Terima kasih.
Oke baik, intinya harus bijak ya Pak, harus tetap mengawasi anak-anak kita dalam memberikan gadget, jadi jangan sembarangan, terutama pengawasan dalam nonton ya Pak. Nah, karena di YouTube tuh banyak sekali tontonan ya Pak ya. Siap. Betul. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Heni Setio Rini usai jeda pariwara berikut.